Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sore. Gimana? Eh, lebih lega ya? Atau udah pada tidur nih? Kalau tidur Lega, bagus. Pak. Berarti Bu Renda berhasil nih ya. Ya, karena dengan adanya muscle relaxation ini kan tujuannya kita relax ya. Relax terus kita jadi nyaman gitu. Ya, dan bisa tidur tadi ya. Nah, itu yang diharapkan justru ya. Tapi kita mau lanjut lagi. Ya, masih belum selesai bahannya ya. Kalau tadi kita udah bicara banyak tentang tantangannya, terus gimana cara copingnya secara umum. Nah, saya ingin membahas lebih khusus lagi, yaitu tentang parents dan siblings ya. Nah, ini khususnya parents itu adalah tentang suami dan istrinya. Nah, Bapak Ibu, saya yakin waktu Bapak Ibu pertama mengetahui kabar tentang keadaan anak Bapak Ibu ya, itu merupakan keadaan yang sangat nggak enak ya. Keadaan yang sangat membuat bingung, mungkin shock juga, terus mulai banyak pikiran-pikiran ya, ketakutan-ketakutan muncul. Nah, belum lagi kalau kita mulai eh, lihat ke sosial media, itu kan banyak yang kelihatannya tuh negatif, 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 negatif gitu ya. Terus kita mulai merasa discourage gitu. Aduh, gimana nih, gimana nih. Nah, ingat baik-baik Bapak Ibu bahwa bukan berarti kalau kita punya anak-anak yang spesial ini, hidup kita udah pasti miserable, hidup kita pasti udah deh, buruk deh gitu ya. Itu berdasarkan dari berbagai riset sudah terbukti tergantung dari dua hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah proses keluarganya seperti apa. Ya, seperti apa sih prosesnya? Ya, apakah suami istri bisa saling mendukung, anak-anak juga ya. Apakah proses yang terjadi di keluarga ini lebih baik, bisa menunjukkan kasih sayang satu dengan yang lain lepas daripada berbagai krisis yang ada. Ya, karena memiliki anak yang khusus ini memang kadang-kala membawa krisis demi krisis gitu ya. Yang kedua adalah tergantung dari sosioekonomi. Nah, ini sedihnya ya bahwa memang membutuhkan uang. Ya, tadi udah dibahas banyak ya, ada tentang aksesibilitas di rumah kan harus diatur ya. Bagaimana tempat tidurnya, WC-nya gitu ya. Kalau ada tangga harus diapain gitu. Mungkin anak-anaknya harus tinggal di bawah. Berarti orang tua juga mungkin harus di bawah dan sebagainya. Itu banyak sekali penyesuaiannya. Sekolahnya juga harus khusus ke dokter dan sebagainya. Sangat membutuhkan uang. Ya, nah, ini lebih berdampak ya, proses keluarga dan sosial ekonomi ini lebih berdampak daripada kenyataan bahwa oh, aku tuh menjadi orang tua yang anaknya khusus, atau wah, aku punya anak satu lagi nih yang punya eh, saudaranya itu khusus gitu ya. Ini dua hal ini yang kita harus bahas ya lebih lanjut ya, khususnya di proses keluarganya. Em, ya, saya sudah sering mendengar bahwa ada tantangan-tantangan besar juga dari Bu Olive ya. Kita berteman udah cukup lama ya. Bahwa banyak masalah-masalah yang terjadi di rumah tangga yang memiliki anak-anak yang berkebutuhan khusus. Pertama, waktu saya coba cari informasinya gimana sih, sebenarnya statistiknya gimana sih? Ada yang mengatakan 80% pasutri itu bercerai. Nah, ini di Amerika ya. Tapi 80% itu kan coba dibandingkan dengan yang normal gitu ya, yang biasa gimana sih? Nah, di Amerika sekarang udah 60% Bapak Ibu. Ya 50-60%. Dia selisih 20%. Tapi research yang lebih valid sebenarnya 10% lebih tingginya. Ya, 10% lebih tinggi. Yes, itu adalah satu tantangan besar. Ya, karena kepuasan pernikahannya yang rendah ya. Kepuasan pernikahan yang rendah akan berdampak ke kemungkinan perceraian, konflik yang lebih tinggi. Ya. Nah, tapi kalau lihat-lihat 10% not too bad ya sebenarnya ya. Not too bad. Ya, kita bisa atasi. Nah, ini kita sambil diskusi ya, Bapak Ibu. Soal tiga orang ini ya yang melakukan riset tahun 2017, Hartley, Dawals, dan Schultz itu bikin research ke banyak orang tua, terus dia susunlah gitu ya
Mungkin ada masalah waktu bersama, waktu bersama antara suami istri kurang mungkin gitu ya. Atau dukungan pasangannya kurang mendukung. Atau merasa jauh dengan pasangan, jadi nggak dekat. Atau interaksi positifnya dikit nih, gitu ya. Kurang waktu bersama, aduh, rasanya tuh bisa merasa senang sama-sama gitu ya. Atau interaksi negatifnya nih yang jadi masalah nih. Nah, kira-kira aja menurut Bapak Ibu yang hadir saat ini, yang dirasakan itu yang mana aja yang jadi masalah biasanya. Boleh ditulis di chat ya, atau boleh open mic juga oke. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh diketik di chat atau boleh open mic, silakan. Mana aja? Waktu bersama kah? Dukungan pasangan kah? Atau all? Lima-limanya. Atau sebenarnya salah satu jangan-jangan. Silakan. All of it. Oke. Ya. Tantangan besar ya, Bu Amanda ya. Waktu bersama. Ya, Bu Ibet. Saling kerjasama. Oke, ya. Dukungan nih ya. Ngomongin dukungan ya. Interaksi negatif. Ya. Biasanya kalau ada krisis-krisis, ada konflik ya. Konflik terus jadi interaksi negatif. Ya, oh. Oke. Nah, yang menarik, memang benar, ini adalah 5 hal yang paling banyak disampaikan. Cuma kalau kita detailin lagi, sebenarnya yang paling banyak menjadi masalah, ternyata dari research itu ya, adalah di 3 hal ini nih. Ya. Waktu bersama, kedekatan pasangan, dan interaksi positif. Ya. Kita agak susah yang bedain interaksi positif sama negatif gitu ya. Maksudnya begini, ternyata interaksi negatif dalam pasutri-pasutri dengan anak-anak yang spesial, sama kok Bapak Ibu. Di pasutri-pasutri biasa, yang lain gitu ya, kami pun pembicara-pembicara ini sama juga, ngalamin juga gitu. Ternyata jumlahnya kurang lebih sama. Dukungan pasangan masalah nggak? Mungkin masalah. Ya, nanti kita bisa lihat ya, ternyata yang lebih bermasalah tuh ayah yang ngerasa gitu ya, suami-suami yang ada di sini ya. Tapi istri-istri banyak yang tidak merasakan itu gitu, atau kurang lebih sama dengan pasangan-pasangan lainnya. Nah, cuman memang 3 hal ini nih yang sering jadi penekanan gitu. Oh, ini benar secara objektif dibandingkan memang betul waktu bersama yang kurang. Nah, kita lihat statistiknya ya. Nah, ini yang pertama nih, waktu bersama. Nah, kita lihat sebelah sini dulu ya. Kalau waktu bersama, ibu itu merasa setengah jam kurangnya dibanding dengan keluarga-keluarga lain. Kalau ayah, kurangnya 16 menit ya, seperempat jam. Kelihatannya kok kayak sedikit ya, nggak signifikan ya, seakan-akan gitu ya. Nah, Oleh mukanya. Mukanya bisa minta gini. teman-teman ya untuk mute, mungkin nggak sengaja ya kepencet ya. Oke, nah sebelah kanan ini juga menarik Bapak Ibu. Nah, ini ngomongin grafik tentang di keluarga-keluarga yang dengan anak-anak yang spesial. Ini nih yang garis tegas ya. Sedangkan keluarga-keluarga yang biasa yang lainnya ini garis titik-titik. Ini ngomong apa? Jadi biasanya kalau waktu dengan pasangan makin banyak, biasanya kurang lebih sama nih. Positive affection ya, merasa nyaman, merasa dicintainya tuh kurang lebih sama nih. Atau bahkan menurun dikit gitu ya. Tapi di orang tua yang punya anak-anak yang spesial, justru meningkatnya signifikan, bahkan hanya dengan penambahan yang sangat sedikit. Ini sensitif nih. Nambah setengah jam aja udah nambah berapa poin. Nambah 2 jam, nambahnya lebih banyak lagi. Ya. Nah, ini ya, menambah waktu sedikit aja waktu bersama, ternyata ngefeknya tuh gede ke dalam positive affection satu dengan yang lain. Ya. Jadi small things is matter gitu ya. Waktu-waktu kecil itu matters. Nah, sekarang bagaimana dengan interaksi positif negatif? Nah, ini penelitiannya John Gottman ya. John Gottman yang udah neliti begitu banyak pasangan gitu ya, sangat terkenal saat ini. Dia punya Love Lab di Washington DC. Nah, dia meneliti seberapa banyak sih
interaksi positif dengan interaksi negatif dari berbagai pasangan. Nah, ternyata interaksi positif banding interaksi negatif dalam pasangan-pasangan yang sehat itu 5:1, Bapak Ibu. Ya, jadi artinya untuk satu interaksi negatif punya 5, ya, punya 5 antidot nih. Tapi di orang tua ABK 3:1. Nah, ini kurang dikit. Ya, kurang dikit, kurang 2 lagi. Gitu ya. Interaksi positif itu segala hal yang terjadi di antara Bapak Ibu ya. Kalau interaksinya positif, yang mungkin gini. Hal apa sih misalnya contoh-contoh interaksi positif yang sangat positif gitu ya, menambahkan persentase ini ya, yaitu yang mungkin Bapak Ibu sering dengar dengan 5 bahasa cinta ya. Bapak Ibu boleh raise hand yang pernah dengar, siapa aja di sini yang udah pernah dengar 5 bahasa kasih sayang, 5 bahasa cinta, silakan raise hand. Siapa aja? Sudah. Yang lain, Bapak Ibu yang lain? Sudah. Oke, hanya 3 orang. Berarti nanti kita minta lagi ya supaya Good Works Community mengadakan lagi ya khusus 5 bahasa kasih sayang ya. Tentu ini teman-teman juga sangat senang hati ya bisa membagikan tentang 5 bahasa kasih sayang itu ya. Nah, tapi itu salah satu yang paling banyak ya. Itu kata-kata yang memberikan pujian, memberikan apresiasi, kata-kata mengucapkan terima kasih kepada pasangan gitu ya. Terus sentuhan fisik ya, kemudian gift ya, gift-nya jangan nunggu nanti ulang tahun ya, ulang tahunnya tahun depan. Nggak sih, tunggu lagi tahun depan lagi gitu ya. Sebenarnya sehari-hari bisa memberi gitu ya, dari hal-hal sederhana. Ya, makanan kesukaan misalnya gitu ya, sekedar melihat sendalnya pasangan udah jelek gitu dibeliin, itu juga sebenarnya gift. Terus waktu yang berkualitas, nah ini memang jadi concern-nya ya. Tadi ya waktu bersamanya kurang. Dan yang terakhir itu act of service ya, melayani pasangan kita. Ya, melayani. Ya. Nah, ini interaksi-interaksi positif. Nah, jadi dalam research ini perbandingan 3:1 itu bukan karena negatifnya kebanyakan, bukan. Positifnya yang kurang. Ya, positifnya yang perlu ditambah, bukan negatifnya yang ya negatif memang nggak bisa kita hindari gitu ya. Kita cuman bisa negatif itu jangan sampai negatif yang merusak. Nah, nanti ada slide-nya ya sesudah ini ya. Oke. Lalu kedekatan nih, tentang kedekatan. Nah, dari sini kita tahu bahwa ayah nih yang sering merasa kedekatannya kurang. Ya, ayah merasa istrinya ini ya, bukan istri-istri banyak gitu ya. Istrinya ini kok fokus sama anak. Ya, fokus sama anak. Jadi, aduh, kok waktunya kurang ya. Nah, sebenarnya kedekatan ini dapat dilakukan dalam bentuk berbagi pikiran, ya. Terus berbagi perasaan, dan perasaan yang mengerti. Nah, cuman yang sering jadi masalah nih kedekatannya ini ya, oke kelihatannya dekat ya, banyak bicara, saling mengerti. Tapi ternyata yang dibicarakan itu to-do list. To-do list, Bapak Ibu. Pernah dengar ya? To-do list, to-do list. Jadi, oke, nanti pagi siapa yang nganter anak ke dokter, nanti siang yang jemput siapa, nanti malam yang bikin makan malam siapa, terus yang bayar listrik siapa. Nah, ini to-do list semua nih. Kayak yang banyak percakapannya, tapi itu tidak mendekatkan kita dengan pasangan. Nah, ini mesti diganti ya, lebih banyak lagi yang bicara itu, bagaimana, how's your day, gitu. Gimana apa yang dihadapi di kantor. Tadi pulang macet enggak, makanannya enak enggak. Nah, itu kan udah sesuatu yang personal ya, menyenangkan untuk bicara hal-hal seperti itu. Bahkan kadang-kala ya, ada pasangan-pasangan yang cuma cerita gitu ya, tadi di kantor ada yang ulang tahun loh, sini gitu ya. Terus tadi dirayainnya gini-gini, terus ada joke yang kayak gini. 5-10 minutes gitu ya, 5-10 menit, ternyata itu bikin moodnya enak gitu. Nah, ini juga dari riset juga begitu ya. Partner closeness juga sama sensitif kalau bagi orang tua pasutri ABK ini nambah dekat sedikit, negatif affection-nya itu berkurangnya tuh drastis gitu ya. Nambah dikit aja. Kadang-kala ya itu bisa sesederhana nonton Netflix bareng Bapak Ibu. Terus nanti saya dikomplain nih ya. Wah, komunikasi nggak ada, Pak, kalau nonton gitu ya. Betul, komunikasi kurang. Tapi jangan lupa, kalau duduknya sebelahan itu ada sentuhan fisik lumayan banyak loh di situ. Apalagi nonton film horor ya. Ya, itu kan bisa menjadi salah satu hal yang banyak
interaksi fisik sebenarnya di situ. Nah, sesudah itu ya bisa dipercakapkan juga. Ya. Nah, oke, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Nah, sebagai pasutri ya, pertama, memang kita harus menyadari tantangannya nggak mudah. Kita harus sadar, kita tahu itu. Tapi kita harus menolak dulu nih, karena kalau kita menerima, aduh aku tuh sudah ditakdirkan buruk gitu ya, waduh nanti tuh istilahnya tuh apa apa yang ditakutkan tuh akan terjadi gitu ya, self fulfilling prophecy gitu ya, self fulfilling prophecy. Jadi yang kita udah takut-takutkan beneran terjadi. Kita tolak dulu karena banyak usaha yang bisa kita lakukan sebenarnya. Banyak usaha. Ini gimana meluangkan waktu? Cari celah-celah yang kecil, Bapak Ibu. Cari celah-celah yang kecil. Sebenarnya ya, saya dulu ingat teman saya tuh selalu kalau ngajak makan pinter ya, teman saya tuh. Ya, dia pengen prospek gitu ya, pengen prospek asuransi ke saya. Dia nggak susah-susah, kapan, kode ini kapan waktu kosongnya, dia nggak nanya gitu kan. Makan yuk, gitu. Makan yuk. Terus kalau saya nolak, kan semua orang juga butuh makan. Ayolah makan bareng lah. Semua orang juga butuh makan. Nah, saya pikir ya, kalau Pak Sutri bisa begitu juga, oke ya sebenarnya ya. Ya, memang ya kalau misalnya tempat kerjanya jauh-jauhan ya sulit lah gitu ya. Paling bisa video callan gitu, makan bareng gitu. Tapi ini hal kecil yang bisa kita upayakan. Ada Pak Sutri yang saya kenal ya, gitu pagi-pagi itu istrinya udah berangkat, suaminya belum bangun. Malam-malam pulangnya sama-sama jam 10 malam ya. Bayang ya, stresnya di Jakarta itu ya. Tapi mereka itu berjuang. Gimana caranya? Oke, kalau gitu kita harus rubah. Ya, bangun pagi-pagi sama-sama. Wah, berkorban gitu ya. Bangun pagi-pagi sama-sama. Nah, ternyata si suaminya datang nih ke dapur supaya bisa ngobrol sama istrinya waktu istrinya masak buat nyiapin anak-anaknya. Ya, di situ terjadi connection. Gitu ya. Mungkin cuma 10-15 menit, tapi ada connection di situ. Oke. Yang berikutnya adalah, nah, upayakan interaksi positif. Ya, berikan apresiasi dan pujian. Kita ini di Asia ya, sayangnya bahasa-bahasa apresiasi itu kurang ya. Kalau bahasa Inggris tuh enak gitu ngomongnya tuh, I really appreciate you. I really happy with you. Gitu. I really happy for you. Tapi kalau di Indonesia kan aneh ya. Aku tuh sangat menghargai kamu. Kayaknya gitu ya. Kalau saya memberikan premarital education gitu ya, suka itu bingung ya kayak gitu. Kalau gitu oke, ganti deh. Aku suka loh kamu pakai baju ini tadi sebelum pergi kerja. Nah, itu kan lebih enak ya. Tapi coba deh tetap gunakan kata-kata apresiasi. Aku sangat menghargai loh. Kamu itu berjuang keras ya. Walaupun kamu capek, kamu masih mau nyuapin anak. Wow, gitu. Ya. Coba ya kalau ada suaminya atau ada istrinya di situ, coba dong mulai diomongin. Coba pikirkan satu hal yang positif aja hari ini. Mau yang lama-lama ya itu udah basi gitu. Hari ini aja. Ya. Berikan, ya you look great today. Gitu ya. Satu hal aja, karena pasti ada sebenarnya. Ya. Kita punya begitu banyak hal yang positif, cuman nggak dipuji ya, terus jadi kesel ya udah deh. Gua dandan juga nggak dilihat sama pasangan gitu ya. Jadi ya, coba cari celah sedikit. Oke, terus berikan pujian itu. Lontarkan pujian nggak nyampe semenit, tapi manfaatnya bisa seharian ya. Gitu ya. Oke, yang lainnya lagi ya lakukan aktivitas menyenangkan bersama gitu. Tetap cari celah. Gitu. Oke, nah ini 4 hal yang harus diwaspadai. Konflik nggak bisa dihindari, pasti terjadi. Mau keluarga yang sehat, nggak sehat, sama aja. Mau orang tua dengan anak-anak khusus, orang tua dengan anak-anak yang nggak khusus gitu ya, yang biasa gitu. Orang tua tanpa anak sama aja. Ya. Anak-anak saya biasa tapi suka berantem juga, sama juga stresnya. Terus orang tua jadi berantem gara-gara anak berantem ya, aneh. Tapi it's okay. Cuman yang jangan terjadi adalah 4 hal ini. Kritik, hinaan, defensif, tembok. Ini yang mesti diwaspadai ya. Kritik misalnya ya. Kritik ini definisinya adalah kita bukan memberikan komplain ya. Kalau komplain itu sehat, Bapak Ibu. Komplain itu kita bicara masalahnya apa.
Masalahnya yang kita bicarain. Tapi kalau kritik, kita itu melabeli pasangan kita. Kita tuh nyerang pasangannya, orangnya yang kita serang. Ah, lu nggak becus. Aduh, lu tuh jorok banget sih. Itu ya, itu kata-katanya. Itu kritik. Kalau komplain, kita bicara, oh ini ada kotoran di lantai. Ya. Saya kasih contoh deh yang gampang deh ya. Ini seandainya nih, misalnya ya, suatu hari yang santai, ibu-ibu yang ada di sini ceritanya masak nasi goreng ya, buat suami-suaminya, buat keluarganya. Terus entah kenapa nasi gorengnya keasinan. Ya, entah kenapa nih, nggak tahu kenapa hari itu keasinan. Kira-kira suami-suami boleh komplain nggak? Harusnya boleh ya. Kan kita cuma menyampaikan pendapat. Tapi yang nggak boleh adalah melabeli tadi. Gitu ya. Jadi kita ngomong masalahnya, yaitu nasi goreng. Mam, nasi gorengnya keasinan loh. Aku nggak bisa makan nih. Nanti darah tinggi, bla 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 gitu ya. Tapi yang kita bicara nasi gorengnya. Nah, kalau yang kritik itu, aduh lu tuh istri udah berapa lama sih jadi istri sih? Masa nasi goreng aja nggak bisa bikin? Wah, ini kalau istri saya dengar saya ngomong gini bisa marah juga dia ya. Karena menyakitkan kan? Menyakitkan itu dibilang nggak becus gitu ya. Nah, itu kritik Bapak Ibu. Itu kritik. Ya. Dan kalau kritik berulang-ulang disampaikan, nggak didengerin, naik tuh. Nanti jadi hinaan. Ya, kata-kata kasarnya keluar. Kata-kata yang sangat menyakitkannya keluar. Nah, itu yang kedua tuh hinaan. Nah, cuman kadang-kala kritik ini dibalasnya sama defensif. Ini yang ketiga sebenarnya. Ya, misalnya kritik itu kan bisa dengan kata-kata selalu atau tidak pernah ya. Kamu tuh selalu pulangnya tengah malam. Kamu tuh selalu pulangnya jam 10 malam. Pasti jawabannya, enggak, kemarin aku pulang jam 6. Itu defensif. Walaupun betul, mungkin kemarin benar. Tapi kita tidak sedang menjawab masalah yang ada, Bapak Ibu. Kita hanya sedang membela diri. Yang sehat itu diakui dulu. Oke, ya minggu ini aku sering pulang malam ya. Ya, aku minta maaf karena hal itu ya. Oke, ya. Ya, cuman aku tuh lagi sibuk banget loh di kerjaan loh. Nah, ini boleh dijelaskan, tetapi tidak menolak dulu gitu. Enggak, aku enggak gitu. Ya. Nah, ini defensif nih. Ya, yang terakhir tuh tembok ya. Tembok, bahasa Inggrisnya stonewalling. Nggak ada di Indonesia. Bahasa Indonesianya apa stonewalling? Tembok batu. Tembok ya. Tembok itu kita berhenti bicara dengan pasangan kita. Kalau sekarang yang lagi viral kan silent treatment. Nah, ini kelanjutannya Bapak Ibu. Marah, ya kadang-kala ya nggak kayak gitu. Jadi lagi berantem-berantem, yang satu orang buang muka. Jadi ini pasangannya di sini nih ngomong gitu, dia buang muka. Nah itu udah tembok Bapak Ibu. Ya, karena kita berhenti bicara. Nah akibatnya masalahnya nggak beres. Pasangannya tambah marah, keluar hinaan. Ya, jadi ini family system ya. Jadi satu eh, satu tindakan direspon negatif sama yang lain. Nah respon negatifnya bakal direspon negatif lagi, tambah marah lagi. Nah ini karena itu lingkaran-lingkaran setannya harus dihentikan, Bapak Ibu ya. Kita harus hentikan ini. Oke, waktu saya udah habis nih. Satu lagi tentang siblings ya. Ini yang lain lagi, apa yang dilakukan adalah mencari bantuan, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Bu Erli. Ya, kemudian share meaning. Tadi juga udah dibahas ya, berulang kali ya, share meaning itu penting Bapak Ibu. Karena waktu kita memaknai penderitaan kita, itu nggak jadi kayak penderitaan. Ya. Kita bicara tentang hal-hal yang tidak bisa kami dapatkan karena anak-anak kita baik-baik saja. Bapak Ibu yang memiliki anak-anak khusus, Bapak Ibu juga punya pengalaman yang khusus, punya makna yang khusus juga. Nah, itu maksudnya. Ya, temukan share meaning itu, maka penderitaan itu rasanya nggak jadi penderitaan Bapak Ibu. Dan itu dilalui bersama suami dan istri. Ya. Oke. Nah, ini siblings gimana sekarang? Siblings juga nggak kalah menariknya ya. Masalah-masalahnya banyak juga ternyata. Ini salah satu research di Italia tahun 2020. Anak-anak yang di research antara 3-9 tahun dengan 2 ciri ABK, yaitu autistik dan Down syndrome. Ya, dari sini kita lihat kontrol grup ini adalah orang tua yang biasa
Ya, persentasenya masalah emosi anak-anak siblingnya mengalami masalah emosi 0%. Siblingnya mengalami masalah atensi dan hiperaktif 1,9%. Siblingnya berarti nih anak-anaknya ya mengalami masalah relasi itu 7,5%. Tapi bagi saudara-saudara ABK ini melunjak ya 20%, 11%, ya cukup tinggi. Nah, ini salah satu penyebabnya adalah parentifikasi. Nanti kita lihat ya. Nah, saudara-saudara dari ABK, kakak adiknya ini sebenarnya mengalami perasaan-perasaan yang bertentangan satu dengan yang lain. Di satu sisi kan ngelihat kakaknya, adiknya, sedih ya, sedih. Kita orang tuanya sedih, mereka juga sedih. Tapi kadang-kadang mereka merasa bersalah. Aduh, aku tuh sedih itu jangan-jangan supaya diperhatiin sama orang tuaku loh. Terus mereka tuh pengen dapetin perhatian gitu. Aduh, aku juga pengen diperhatiin dong. Tapi waktu dapetin ngerasa kasihan. Aduh, salah ya. Harusnya perhatian ini dikasihin buat adekku, buat kakakku. Wah, itu ya, perasaan bertentangannya itu sangat besar gitu ya, bergejolak di hati itu. Terus ke saudaranya pun benci tapi cinta ya, bukan kalau lagunya siapa Vina Panduwinata kan benci tapi rindu ya. Ini benci tapi cinta. Benci, kesel. Kenapa sih papa mama itu perhatiinnya diam loh. Tapi sayang juga nih sama si adek ini gitu, sama si kakak ini sayang. Marah tapi juga merasa bersalah. Nah, terus bukan cuma ABK yang dapetin perundungan nih, kakak adiknya juga sama. Cuman masalahnya di mereka tuh nggak mau cerita. Kenapa? Aduh, orang tuaku itu udah berat loh. Aduh, udah susah deh. Ya udah deh, mereka nggak usah tahu. Pokoknya aku baik-baik aja. Banyak yang seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini parentifikasi ya. Parentifikasi itu si anak-anak yang sehat itu menjadi orang tua bagi mereka-mereka yang berkebutuhan khusus ya. Diminta bantuin ini, bantuin itu karena orang tuanya overwhelmed juga, capek, lelah. Anak-anaknya juga seringkali sebenarnya nggak nolak sebenarnya ya. Karena kasihan, aduh orang tuaku susah ya. Tapi seringkali mengabaikan kebutuhan mereka akhirnya sebagai anak-anak. Karena anak-anak itu pengen tetap diakui sebagai anak-anak loh. Aku tuh butuh loh, aku butuh main loh. Aku pengen pergi sama teman-temanku. Aduh, aku nggak bisa nih. Ada si Ade. Nah, ini parentifikasi ya. Anak-anak yang dipaksa untuk menjadi orang tua bagi saudaranya. Nah, terus tentunya ini juga ya sering terjadi. Oke. Anak-anak pengen orang tuanya itu bisa seimbang. Ya, sebenarnya kalau mau ngomong jujur ya saya yakin nih Bapak Ibu bisa bilang di sini ya saya yakin akan raise hand semua nih kalau bisa raise hand ya. Tahu ya, anak-anak tuh butuh butuh balance tahu ya. Itu adalah hal yang umum. Anak-anak saya juga sama. Minta hal yang sama. Aduh, papa mama itu tolong dong sama dong ke cici sama ke dedek. Anak saya yang perempuan yang lebih besar. Ya, jadi cici dan dedek gitu ya. Mereka tuh pengen punya hak yang sama. Mereka pengen dianggap juga sebagai anak-anak. Terus ada satu lagi yaitu mereka juga susah nih kalau ditanya, adik lu kenapa? Bingung ya, mau jawabnya apa gitu. Terus kalau misalnya ditanya, adik lu bisa makan nggak? Eh, bingung nih, ini makanan ini bisa makan nggak ya? Dia bingung ya, terus ngerasa malu. Aduh, aku kok nggak tahu ya hal ini ya. Gitu ya. Jadi ada perasaan guilt juga, ada perasaan shame juga gitu. Nah, gimana cara menolongnya? Yang pertama tentunya balancing-nya. Sebenarnya nih research ini ya menunjukkan bahwa orang tua udah berusaha, tapi itu perlu ditunjukkan gitu ya. Jadi oke, di saat anak yang spesial ini mungkin adem, nyaman, oke coba kita perhatiin yang lain. Ya, walaupun kelihatannya nggak butuh bantuan gitu ya. Coba perhatiin yang lain. Jangan-jangan dia ada hal yang kita nggak ngeh. Gitu. Ya, kunci dari perhatian itu kan sebenarnya availability ya. Gimana kita mau ngasih perhatian kalau kita nggak available? Nah, ini kadang-kala kita perlu kelihatan available walaupun sebenarnya nggak available gitu ya. Kelihatan available supaya si anak tuh bisa datang gitu. Oh, papa mamaku punya waktu nih ya. Nah, datang. Nah, kalau waktu krisis, nggak mungkin kita kasih balancing tuh nggak mungkin. Dan itu ternyata diakui, si anak-anak nggak akan minta kok. Waktu krisis itu dia tahu.
orang tuanya akan memberikan waktu sangat banyak kepada saudaranya. Yang kedua, berikan batasan, Bapak Ibu. Parentifikasi mungkin terjadi, tapi kasih batasan. Ya, jangan sampai nanti si anak itu sampai harus ngurusin keuangan misalnya ya. Ada yang seperti itu ya. Karena orang tuanya nggak mampu, karena orang tuanya capek, terus harus ngurusin makanan seluruhnya. Ya. Ini makanan di rumah siang-siang, orang tuanya nggak ada, dia yang harus ngurusin. Nah, coba kasih batasan-batasan dan izinkan si anak untuk ngomong nggak, aduh mah, aku udah capek, aku ada ulangan loh besok loh. Nah, kadangkala memang perlu diberikan kesempatan untuk mengatakan tidak. Ya. Yang ketiga, berikan juga, jangan lupa nih, kalau yang anak ABK juga perlu didorong supaya punya potensi, si saudaranya juga sama. Nah, jangan lupakan dia. Ya. Terus berikan informasi yang cukup untuk dirinya, sesuai dengan tingkat perkembangan anak ya. Misalnya, ya, anak-anak balita butuhnya apa sih kalau ngejelasin apa sih autistik gitu ya, bingung, nggak bisa gitu ya. Apa sih CP itu apa sih CP, nggak tahu juga. Nah, tapi paling nggak kasih tahu, oh kamu nggak akan ketularan. Ini tuh bukan flu, beda. Ya. Nggak akan demam, kamu nggak akan demam, nggak kayak adek gitu. Ya. Mulai dari hal seperti itu. Terus dikuatkan juga bahwa bukan kamu loh penyebabnya, bukan, bukan. Ya, mama papa tetap sayang kamu, bukan bukan salah kamu itu. Ya, kita dukung yuk si kakak, si adik. Gitu ya. Terus anak usia sekolah ini perlu bisa mendapatkan penjelasan lebih banyak ya, yaitu ketidakmampuan dari saudaranya ini apa aja sih sebenarnya. Ya, dan kemudian kalau udah lebih gede lagi, anak remaja, dia udah mulai mikirin, nah, apakah aku akan selamanya bersama dengan saudaraku ini? Nah, ini yang perlu dijelaskan. Ya. Harapan-harapannya apa sih dari orang tua itu? Praktisnya seperti apa? Ya, partisipasinya yang diharapkan itu seperti apa? Orang tua perlu memikirkan kontribusi si anak ini, batasannya di mana. Gitu ya. Nah, itu dia.